Selamat siang Ibu dan teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan ide kewirausahaan. Ide kewirausahaan adalah suatu ide atau gagasan atau pikiran mengenai suatu produk yang akan diciptakan yang bersifat baru dan berbeda. Baik, untuk membuat suatu produk, nah kita harus dapat mengevaluasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Ada 3 risiko yang mungkin akan terjadi, yaitu yang pertama, risiko persaingan atau pasar. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memasuki sebuah pasar, pastinya ada persaingan di situ. Untuk itu, seorang wirausahawan dituntut harus bisa menunjukkan spesifikasi dari produknya itu harus berbeda dan mempunyai keunggulan dari produk yang lainnya. Yang kedua yaitu risiko finansial. Jadi ini berkaitan dengan ketidakcukupannya dana. Jadi modal ini berhubungan dengan modal yang ada pada kita, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan sehingga pengeluaran yang kita keluarkan harus sebanding dengan modal yang ada, sehingga kita tidak mengalami yang namanya kerugian. Yang berikutnya yaitu risiko teknik, yaitu estimasi kita bahwa produk yang akan kita ciptakan itu akan sangat baik, tapi pada akhirnya produk yang kita ciptakan itu kurang memenuhi target yang ada karena mungkin dari faktor SDM atau faktor teknik yang digunakan. Baik, kita akan masuk dalam langkah-langkah penjaringan ide. Ada 5 langkah di sini, yaitu yang pertama, menciptakan produk yang baru dan berbeda. Maksudnya di sini adalah menciptakan sebuah produk yang baru dan berbeda dari produk yang lainnya. Yang kedua, yaitu mengamati pintu peluang. Jadi peluang di sini artinya para pesaing kita. Jadi kita harus melihat bukan saja kekurangan mereka, tetapi kelebihan mereka, bagaimana mereka dapat memasuki pasar, bagaimana mereka dapat menciptakan produk yang mereka sebarkan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis produk dan produksi secara mendalam. Jadi analisis produk di sini artinya kita dapat menganalisis apakah produk yang kita rencanakan itu layak untuk masyarakat atau tidak. Jika layak, kita harus memproduksinya secara mendalam, melakukan uji laboratorium dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu kita harus mengidentifikasi dana yang kita perlukan. Jadi biaya-biaya yang kita keluarkan dengan modal awal yang kita gunakan. Jadi sehingga kita tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui atau mengevaluasi resiko-resiko yang telah saya bahas tadi. Ada 3 resiko, yaitu resiko yang pertama resiko persaingan atau pasar, yang kedua resiko finansial, dan yang ketiga adalah resiko teknik. Kita akan masuk dalam gagasan potensial. Jadi ada 6 gagasan potensial di sini, yaitu yang pertama, sumber gagasan. Maksudnya di sini adalah dari mana gagasan tersebut berasal. Mungkin dari hobi, ataukah dari pengamatan terhadap kebutuhan akan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses perencanaan dan pengembangan produk. Di sini ada penentuan ide dan menentukan keputusan akan produk yang ingin diciptakan atau dibuat, melakukan uji laboratorium, dan pada akhirnya akan dilakukannya pemasaran. Yang ketiga yaitu apakah produk tersebut sesuai dengan perusahaan kecil atau tidak. Nah, di sini kita harus dapat menyesuaikan apakah produk yang kita ciptakan itu sesuai dengan modal yang ada pada kita. Jadi jika perusahaan kita kecil, maka kita harus dapat menyeimbangkan modal dengan produk yang akan kita produksi, apakah mencukupi atau tidak. Dan yang keempat, itu adalah orientasi pasar. Jadi kita harus dapat mengetahui orientasi pasar atau kebutuhan dari masyarakat akan suatu produk. Yang keempat, yaitu matriks pasar. Jadi matriks pasar atau produk. Di sini kita dapat melakukan uji terhadap produk yang ingin kita produksi, uji laboratorium dan lain sebagainya, apakah layak untuk digunakan oleh masyarakat atau tidak. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu kegagalan dalam memilih peluang. Seringkali seorang wirausahaan mengalami kegagalan dalam memilih peluang, yaitu kurang objektivitasnya ia untuk memilih peluang. Jadi dia kurang objektivitas dalam melihat kebutuhan akan masyarakat saat ini. Baik, kita akan masuk dalam bagaimana mencari gagasan bisnis atau ide bisnis. Jadi di sini ada 2 cara, yaitu yang pertama metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita harus mengamati produk yang sedang tren saat ini, tiru tetapi tidak meniru semuanya, dan yang ketiga itu modifikasi, membuat spesifikasinya menjadi berbeda dengan yang lainnya. Contohnya produk yang sedang tren saat ini yaitu Hand Body Scarlet Heart Whitening. Yang kedua yaitu analisis SWOT, yaitu analisis S, strength atau kekuatan. Jadi kita harus melihat kelebihan-kelebihan dari produk yang kita ciptakan ini. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kita harus melihat bukan saja kelebihan, tetapi kita harus melihat kelemahan-kelemahan, mungkin dari ketidakcukupan dana yang dibutuhkan, ataukah dari teknik yang kita gunakan, dan lain sebagainya, dan itu harus diperbaiki. Yang ketiga yaitu adalah opportunities atau peluang. Jadi kita harus mengamati pintu peluang yang ada saat ini dan kita harus memanfaatkannya, mungkin dari tren yang saat ini dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman tersebut bisa berasal dari para pesaing kita yang mungkin mengeluarkan produk yang lebih baik dari kita, ataukah dari tren saat ini. Kita harus mengikuti perubahan tren saat ini dan bukan hanya statis saja, tetapi kita harus bergerak mengikuti perubahan zaman dan mengikuti tren saat ini.
Menangkap peluang dan cara memasuki usaha. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, integrasi vertikal, yaitu berhubungan dengan penggabungan perusahaan yang saling terkait. Contohnya, perusahaan minyak goreng bekerja sama dengan perusahaan atau perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, yaitu menambah kapasitas. Jadi di sini, dalam memilih peluang atau melihat peluang, kita harus melihat permintaan dari konsumen. Mungkin konsumen meminta dalam jumlah yang banyak, maka kita harus siap untuk menyiapkan produk yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, yaitu memasuki bisnis yang baru. Jadi jika kita melihat adanya peluang untuk bisnis yang baru atau sedang tren saat ini, maka kita harus memikirkan ide yang tepat untuk memasuki bisnis yang baru atau berbeda dengan bisnis sebelumnya. 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai dan memasuki usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru. Kita ketahui bahwa merintis artinya memulai dari awal. Jadi dari pembangunan gedung sampai proses dan sampai akhirnya itu pemasaran itu dilakukan dengan mandiri atau sendiri. Yang kedua, yaitu pembelian perusahaan orang lain. Jadi membeli perusahaan milik orang lain atau buying. Jadi sisa membelinya saja dan menjalankan usahanya, tidak usah membangun gedungnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara cabang dan penyalur. Contohnya kerjasama antara McDonald's dan KFC. Dalam berwirausaha, pastinya motivasi yang paling dominan di dalam suatu bisnis adalah mendapatkan kepuasan dari penghasilan kita sendiri, sehingga apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan itu terpenuhi oleh karena jerih payah kita sendiri, sehingga kita tidak perlu meminta dari orang lain. Nah, motivasi ini akan menyatu ketika kita benar-benar menjalankan bisnis ini sesuai dengan panggilan jiwa kita sendiri. Nah, jadi dalam memulai usaha ini, kita harus mengenal pribadi kita terlebih dahulu, sehingga dengan mengenali kepribadian kita, kita dapat menentukan nih apa bisnis yang mau kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan hobi kita. Nah, di sini di dalam kewirausahaan ini terdapat 4 bidang kelompok yang paling tidak bisa mencerahkan pikiran teman-teman dalam memulai usaha teman-teman. Yang pertama adalah kreatif. Nah, kreatif dalam kewirausahaan ini adalah dia orangnya dominan. Maksudnya dari dominan adalah dia suka mengembangkan dan menciptakan ide-ide baru. Dan pembawaannya introvert. Jadi, dia tidak suka bergaul dan tidak suka dalam banyak berbicara. Nah, oleh karena itu, dia itu senang dalam bekerja atau berproduksi. Akan tetapi, dia ini suka kebebasan. Dengan kebebasan itulah yang membuat dia mendapat pencerahan atau ide-ide yang kreatif. Contoh dari kelompok usaha kreatif ini adalah di dalam bidang makanan dan minuman. Jadi, contohnya adalah dengan dia membuat kue dengan tampilan yang kreatif sehingga orang juga mau beli, seperti itu. Atau kerajinan. Nah, kerajinan ini contohnya dia merajut. Yang kedua adalah analitis. Nah, analisis ini adalah dia sama seperti kreatif, orangnya itu introvert. Nah, akan tetapi dalam kelompok analitis ini, dia tidak suka kebebasan. Dia itu adalah orang yang sangat perfeksionis. Pekerjaan yang sesuai dengan mereka itu adalah hal-hal yang membutuhkan keakuratan yang tinggi. Contohnya itu adalah perancang busana atau jasa penerjemah, misalnya dalam akuntansi, yaitu jasa dalam pembuatan laporan keuangan, seperti itu. Yang ketiga adalah konsultif. Nah, konsultif ini bisa dikatakan dia adalah orang yang pembawaannya itu ekstrovert. Nah, jadi dia itu suka dalam pergaulan dan juga dia suka banyak berbicara. Dan yang paling unik lagi, konsultif ini dia itu pintar dalam merayu. Jadi contoh bidang usaha yang sebaiknya yaitu di dalam tawar-menawar, misalnya di dalam bidang perdagangan. Dia juga bisa menjadi jasa konsultasi. Nah, yang keempat adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini sama seperti konsultif. Konsultif yaitu pembawaannya itu ekstrovert. Pelayanan ini dia tuh sangat menghargai keinginan orang lain. Jadi, contoh bidang usaha yang sesuai dengan dia adalah misalnya di dalam perbengkelan, penjahitan, jasa pengetikan, fotokopi atau penjilitan, ataupun saluran pesanan. Nah, jadi itulah keempat bidang usaha kelompok. Nah, di antara keempat itu, mana nih kepribadian teman-teman? Akan tetapi, itu hanyalah teorinya saja. Sehingga dalam implementasinya, teman-teman harus mengenal diri teman-teman sendiri, kemampuan dan kepribadian teman-teman itu seperti apa. Sehingga dengan begitu, teman-teman bisa mengambil suatu peluang dari kemampuan teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengembangkan kemampuan teman-teman dengan memulai suatu bisnis. Terima kasih. Ya, baik. Saya Seri Ariana Bayi akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai ide usaha imitasi dan proses perencanaan dan pengembangan produk.
Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ide usaha imitasi. Nah, kata imitasi sudah sering kita dengar. Lalu imitasi sendiri itu merupakan suatu ide usaha yang dilakukan oleh seorang wirausahawan dengan meniru ide orang lain, barang dihasilkan orang lain, ataupun minjam nama hak paten milik orang lain dalam menjalankan usaha yang sama atau serupa. Nah, atau dan kata lain, imitasi adalah suatu usaha yang dilakukan dengan meniru produk-produk yang sudah ada. Nah, usaha imitasi sudah banyak kita temui di Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama atau sebutan produk KW. Nah, karena harga barang produk branded yang sangat mahal, maka hal itu mendorong para wirausaha untuk mengembangkan ide berupa menciptakan barang yang serupa dengan kualitas di bawah barang asli. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan ide usaha atau tahapan memulai usaha. Yang pertama adalah tahapan imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini wirausaha mulai mengembangkan ide usaha yang sudah ada, yaitu meniru desain, proses pelayanan, ataupun proses pemasaran. Nah, di sini saya contohkan yaitu seorang wirausahawan ingin membuka usaha sepatu. Namun wirausaha ini masih bingung akan model seperti apa yang akan dia pasarkan sehingga laku di pasaran. Nah, wirausaha ini mulai mengamati model sepatu yang sedang tren sekarang, lalu dia mulai meniru seperti pada sepatu yang sedang tren sekarang yaitu sepatu Vantela. Dia mulai meniru model sepatu Vantela, lalu membuat dan memasarkannya. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu duplikasi dan pengembangan. Pada tahap ini wirausaha mulai mengembangkan usaha yang sudah ada dengan adanya tambahan kreativitas, tampilan produk, maka akan mengubah tampilan produk yang sudah ada. Seperti contoh yang tadi, wirausaha meniru usaha sepatu Vantela. Namun wirausaha ini sudah menambahkan sedikit kreativitas seperti mengubah sedikit warna atau menambahkan sedikit warna agar terlihat sedikit lebih menarik, ataupun mengubah desainnya agar memiliki ciri khas tersendiri. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu menciptakan sendiri barang dan jasa. Setelah melalui tahap duplikasi dan pengembangan, wirausaha sudah memiliki ide untuk menciptakan sendiri produk. Nah, mungkin saja seperti pada contoh tadi, mungkin saja wirausaha ini sudah mulai bosan dengan meniru produk orang lain, maka dia sudah memiliki ide untuk membuka usaha produksi sepatu sendiri. Nah, tentunya wirausaha ini akan puas karena sepatu yang dia jual adalah usaha hasil ide dari dia sendiri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan juga mengenai proses perencanaan dan pengembangan usaha. Yang pertama, proses perencanaan usaha. Proses perencanaan usaha adalah suatu proses menciptakan ide produk sampai produk tersebut dipasarkan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Nah, lalu apa itu tujuan dari rencana produksi? Nah, rencana produksi itu memiliki tujuan yaitu yang pertama meminimalkan biaya, yang kedua memaksimalkan layanan nasabah, yang ketiga meminimalkan investasi inventaris, yang keempat meminimalkan perubahan dalam nilai produksi, yang kelima meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja, yang keenam memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Lalu apa itu fungsi dari rencana produksi itu sendiri, yaitu Nah, selanjutnya saya akan menguraikan mengenai proses perencanaan produksi. Yang terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi peluang-peluang, yaitu yang pertama produk baru, yang kedua turunan dari produk yang sudah ada, yang ketiga perbaikan produk yang sudah ada, dan yang keempat adalah produk yang pada dasarnya baru. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Adalah yang pertama strategi bersaing, merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk yang mendasar dengan memperhatikan para pesaing. Lalu yang kedua adalah segmentasi pasar. Pembagian pasar ke dalam segmen-segmen memungkinkan perusahaan mempertimbangkan tindakan pesaing dan kekuatan produk perusahaan sekarang berdasarkan kelompok pelanggan yang jelas. Lalu yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Dalam perencanaan bisnis, perusahaan juga harus memperhatikan perkembangan teknologi agar memudahkan perusahaan. Lalu yang keempat adalah perencanaan platform produk. Keputusan mengenai platform produk sangat berkaitan dengan usaha perkembangan produk dari perusahaan dan untuk memutuskan mengenai teknologi mana yang akan digunakan untuk produk baru. Lalu selanjutnya adalah evaluasi produk baru secara fundamental. Nah, di sini maksudnya perusahaan yang mengevaluasi produk yang baru berhubungan dengan segala hal yang menjadi dasar perkembangan suatu produk. Selanjutnya saya akan menguraikan juga pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Nah, di sini maksudnya perusahaan merencanakan pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu agar dapat digunakan seefisien mungkin. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian perencanaan produk pendahuluan. Tahap ini dilakukan setelah proyek disetujui, tetapi sebelum sumber daya penting dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai langkah-langkah
perencanaan produksi. Yaitu yang pertama mencari gagasan, di mana perusahaan mencari gagasan baru dalam rangka mengembangkan produk baru. Yang kedua adalah seleksi produk, di mana perusahaan menyeleksi berbagai gagasan yang masuk dan yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk baru sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan juga mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk itu sendiri adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengonversikannya ke dalam produk tersebut. Lalu tujuan pengembangan produk ini sendiri yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baik daripada produk sebelumnya. Lalu yang kedua adalah untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya biasanya bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Lalu yang kedua, strategi pengembangan produk menurut Cipto 2018, yaitu ada beberapa. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Nah, di sini produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, peningkatan keistimewaan. Perusahaan mulai meningkatkan keistimewaan produk seperti kualitas, bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya dan aksesoris tambahan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan gaya produk. Produsen di sini bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Lalu selanjutnya adalah jelaskan mengenai tahapan pengembangan produk. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Nah, jadi di sini perusahaan mengamati kebutuhan konsumen dengan menganalisis kepuasan pelanggan yang menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Yang kedua adalah pemunculan gagasan. Di sini perusahaan mencari gagasan untuk mengembangkan produk yang sudah ada dan atau bahkan mencari produk baru. Bukan sumber gagasan produk baru meliputi para personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, akuisisi, dan anggota saluran. Selanjutnya yang ketiga adalah penyaringan ide dan evaluasi. Nah, di sini perusahaan mengevaluasi ide perencanaan produk baru. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat segera mengeliminasi ide-ide yang tidak menjanjikan sebelum terbuang banyak waktu dan dana untuk melaksanakannya. Lalu selanjutnya adalah analisis bisnis. Nah, di sini perusahaan menganalisis kinerja komersial, produk yang dihasilkan serta meramalkan penjualan produk. Perusahaan dapat memperkirakan penjualan minimal dan maksimal untuk memperkirakan jangkauan risiko. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Tujuannya yaitu menyempurnakan rencana lebih lanjut pada tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Lalu dalam tahap ini juga perusahaan melaksanakan pengembangan rencana strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Lalu selanjutnya adalah pengembangan produk. Tujuannya untuk menyaring atau mengecilkan gagasan ke dalam produk yang aman dan bermanfaat bagi konsumen dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Nah, pengujian yang selanjutnya adalah pengujian produk dan pasar. Pada tahap ini pengujian produk itu dilakukan, yaitu diantaranya yaitu pengujian terhadap konsep produk, pengujian terhadap desain produk, pengujian terhadap kesukaan konsumen terhadap produk, dan yang keempat adalah pengujian laboratorium terhadap produk. Yang kelima adalah pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Setelah manajemen perusahaan merasa puas dengan produknya atau setelah melakukan perubahan, maka untuk lebih lanjut adalah pengujian pada tujuannya, yaitu untuk mengetahui reaksi konsumen. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah komersial. Pada tahap ini semua fasilitas sudah dipersiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.